Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة والأخوات، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Jalla wa Ala yang terus-menerus mencurahkan karunia dan nikmatnya yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita semua. Dan alhamdulillah, dengan nikmatnya semata kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah ini untuk kita bersama tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama Allah Jalla wa Ala. Dan kajian kita pada kesempatan ini dan seterusnya biiznillah wa insyaallah taala adalah kajian terkait dengan tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan kitab yang akan menjadi panduan bagi kita dalam menalaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Taib. Ilmu tafsir adalah salah satu ilmu yang agung dalam agama kita. Ya. Ada sebuah kaidah al-muqarrarah yang ditetapkan oleh para ulama di dalam menilai
sebuah ilmu yang dipelajari. Ya, untuk mengetahui kedudukan sebuah ilmu yang kita pelajari, bagaimana kedudukannya, maka disebutkan oleh para ulama sebuah kaidah. Ya, di antaranya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, inna syarafal ilmi tabi'un li syarafil ma'lum. Inna syarafal ilmi tabi'un li syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu itu mengikut kepada apa yang mau diilmui. Jelas? Kemuliaan sebuah ilmu itu mengikut tabi' kepada, mengikut kemana? Mengikut kepada apa yang mau diilmui itu. Tergantung apa yang mau diilmui. Jelas? Iya. Maka ketika yang mau dipelajari, yang mau diilmui ini adalah sesuatu yang hebat, maka berarti ilmu tersebut ilmu hebat. Paham? Itu maknanya. Jadi kemuliaan sebuah ilmu, kehebatan sebuah ilmu itu tergantung apa yang mau diilmui itu. Ya. Dan sebaliknya kalau begitu mafhumul kaidah, difahami dari kaidah bahwa kejelekan sebuah ilmu, ya, keburukan sebuah ilmu tergantung apa yang dipelajari, ilmu apa. Kalau antum belajar ilmu perdukunan, ya, kalau antum belajar ilmu meramal, apa yang terjadi besok, di mana hilangnya kalung, siapa yang mencurinya, kalau itu yang antum pelajari, maka itu ilmu hina. Kenapa? Sebab yang dipelajari adalah ilmu yang terlarang dalam agama. Ya. Begitu pula kalau antum belajar menyantet orang, ya, maka ilmu sihir adalah ilmu yang tercela, bahkan ilmu kesyirikan. Dan tergantung apa yang dipelajari. Tapi ketika antum mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, berarti ilmu al-asma wal sifat itu adalah ilmu hebat. Ketika antum mempelajari keesaan Allah, ya, berarti ilmu tauhid, berarti dia adalah ilmu luar biasa. Faham kaidahnya? Ya. Maka sekarang ilmu tafsir, kalau begitu ilmu tafsir bagaimana kedudukannya? Apakah dia termasuk ilmu hebat atau ilmu biasa-biasa saja? Ilmu hebat. Bahkan dia adalah ilmu yang terhebat dari semua ilmu yang ada. Ilmu tafsir. Kenapa kita katakan ilmu tafsir adalah ilmu yang terhebat dari semua ilmu yang ada? Kenapa? Karena yang dipelajari dalam ilmu tafsir, apa yang dipelajari? Kalam Allah. Kalamullah yang dipelajari. Bukan kalamul bashar. Bukan kalamnya manusia. Bukan ide-ide manusia. Bukan pendapat manusia. Tetapi yang dipelajari adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Berarti kalau begitu ilmu tafsir adalah ilmu yang terhebat. Kenapa? Karena yang dipelajari dalam tafsir apa? Adalah ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, kalamullah. Iya.
dan ayat-ayat Allah, kalamullah, firman-firman Allah, itu luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadal Quran ala jabal." Seandainya Al-Quran ini, yaitu firman Allah, ayat-ayat Allah, kalamullah, turun kepada gunung, apa yang terjadi pada gunung itu? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka kamu akan melihat, kamu akan menyaksikan gunung yang begitu kokoh, gunung yang begitu keras, gunung yang begitu besar, gunung yang begitu tinggi menjulang. Apa yang terjadi? Dia akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Takutnya kepada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa kalam Allah hebat. Iya. Kalam Allah luar biasa. Mampu menghancurkan gunung yang begitu keras. Iya. Mampu merobohkan makhluk Allah yang begitu besar. Iya. Kalau gunung saja yang begitu keras, yang begitu besar, mampu dilelehkan oleh ayat-ayat Allah, apalagi dengan hati kita. Hati kita yang kecil, yang lembek, yang ketika ditusuk lembek, lunak hati kita. Ya. Ya. Tetapi kalau ada hati yang tidak tersentuh dengan kalam-kalam Allah, itu bukan hati namanya. Ya. Kalau ada hati manusia tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, ya, tidak apa? Tidak lunak hatinya dengan ayat-ayat Allah. Tidak hancur hatinya dengan ayat-ayat Allah seperti gunung yang hancur tadi. Itu pertanda apa? Kata Allah, fahiya kal hijarah. Maka hatinya sudah keras seperti gunung. Au asyaddu, atau lebih keras daripada gunung. Ya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita pelajari. Luar biasa. Ya. Yang mana ketika Allah berkalam, ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, apa yang terjadi pada malaikat? Apa yang terjadi pada malaikat Allah Jalla wa Ala? Makhluk yang luar biasa besarnya. Tapi ketika Allah berkalam, ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, apa yang terjadi pada malaikat? Disebutkan dalam hadis, khuda'anan liqawlih. Maka mereka langsung tunduk dengan firman Allah. Sampai disebutkan dalam hadis, mereka sampai pingsan mendengarkan kalam-kalam Allah. Ketika Allah berbicara, mereka sampai pingsan. Ya. Ketika mereka tersadar, barulah mereka bertanya dengan yang lain, "Madza qala rabbukum?" Apa tadi yang diucapkan oleh Rabb kalian? Apa tadi yang Allah bilang? Itulah para malaikat. Ya. Adapun manusia yang begitu kecil badannya, tapi ketika Allah berbicara, ketika Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia tidak tunduk, dia malah menentang. Na'udzubillah. Ini hati-hati seperti ini dikhawatirkan seperti firman Allah, fahiya kal hijarah, hatinya seperti batu. Ya. Baik. Ya, maka ikhwani fillah, ketika ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari ayat-ayat Allah, kalam Allah, dari sinilah kita menyimpulkan kalau begitu ilmu tafsir
bukan ilmu sembarangan. Bukan ilmu sembarangan. Makanya para ulama berlomba-lomba menulis kitab-kitab tafsir. Sebab mereka faham bahwa ilmu tafsir adalah ilmu luar biasa. Ya. Apa itu tafsir? Apa yang dimaksud tafsir? Tafsir artinya, sederhananya, ringkasnya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, adalah bayanu ma'ani al-Qur'anil Karim. Bayanu ma'ani al-Qur'anil Karim. Itu sederhananya. Tafsir adalah menjelaskan makna-makna Al-Quran. Menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Itu namanya tafsir. Apa maknanya ini? Apa maksudnya ini? Itu maknanya. Ya, apa maknanya alhamdu? Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maknanya? Apa maksudnya? Apa yang diinginkan? Dan seterusnya. Menyingkap makna-makna Al-Quranul Karim. Iya. Ya, sebab Al-Quranul Karim turun dalam bahasa Arab. Dan kita bukan orang Arab. Ya. Orang Arab saja belajar tafsir. Padahal Al-Quran sudah bahasanya. Tapi mereka tetap belajar. Kadang ada dalam Al-Quran makna, ada satu kata yang mereka tidak paham apa maksudnya ini. Maka Nabi terangkan, itu namanya tafsir. Maknanya ayat ini. Maksudnya ayat ini. Itu namanya tafsir. Ya. Dan ikhwani fillah, mempelajari ilmu tafsir itu sangat penting. Penting sekali. Ya. Selama ini kita selalu mengatakan mempelajari tauhid penting, betul. Tapi tauhid itu kan juga dipetik dari Al-Quran. Semua ilmu kembali kepada Al-Quran. Ilmu apa saja? Tauhid, fikih. Ya, ilmu apa saja? Ujung-ujungnya kembali kepada Al-Quranul Karim. Ketika kita belajar kitab tauhid, apa yang ada dalam kitab tauhid? Qala Allah Ta'ala wa qaulullah Ta'ala. Setelah itu diterangkan qala Ibnu Mas'ud fi tafsir hadhil ayah. Ujung-ujungnya kembali kepada tafsir juga. Barakallahu fiik. Maka mempelajari ilmu tafsir itu sangat penting sekali. Dan perlu untuk kita belajar. Kenapa? Sebab ikhwani fillah, salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran, salah satu tujuannya adalah agar kita mentadabburi ayat-ayatnya. Itu salah satu tujuan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran? Apa tujuan Allah? Apa maksud Allah menurunkan Al-Quran? Salah satunya apa? Agar kita mentadabburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab, itu Al-Quran, kami telah menurunkannya. Kami telah menurunkannya. Siapa yang turunkan? Allah. Berarti Allah di atas kan? Gitu. Ya, dari atas diturunkan, berarti Allah di atas. Ya. Kitab, kata Allah, kami telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad. Mubarak. Yang mana Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ini adalah mubarak, yang penuh dengan keberkahan,
penuh dengan kebaikan. Banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali. Itu namanya mubarak. Yang dipenuhi dengan keberkahan. Dan berkah artinya kasratul khair. Banyak kebaikan. Maka siapa yang menginginkan banyak kebaikan, pelajarilah Al-Quran. Ya. Kemudian kata Allah, apa tujuannya Allah menurunkan Al-Quran yang begitu banyak keberkahannya ini? Kata Allah, liyadabbaru ayatihi. Lamnya di sini lam ta'lil. Lam yang menunjukkan sebab. Apa sebabnya? Apa tujuannya Allah turunkan? Agar supaya liyadabbaru ayatihi. Agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Siapa mereka? Ya saya, antum semua. Ya antum semua, kita semua. Agar supaya kita semua mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, itulah makna atau itulah maksud dan tujuan Allah apa? Menurunkan Al-Quran. Dan kita tidak akan bisa mentadabburi Al-Quran kalau kita tidak memahami maknanya. Gimana caranya antum tadabburi Al-Quran? Bisa? Kalau antum tidak ngerti, terjemahannya saja tidak tahu, gimana caranya tadabbur? Ya, tadabbur itu artinya apa? Menelaah, memikirkan, merenungi, ya kan? Tadabbur. Ya, barakallahu fikum. Kalau begitu, disinilah pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran. Kenapa? Sebab Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran untuk kita tadabburi. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tujuannya 3. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi. Agar kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Jadi tujuannya untuk dibaca. Dan ini yang banyaknya kita lakukan ya. Sekedar baca. Alhamdulillah. Itu tujuan Allah turunkan. Bukan diturunkan Al-Quran untuk disimpan di rak. Supaya rapi, bersih, tidak diambil-ambil. Tapi tujuannya apa yang pertama? Untuk dibaca. Dan itulah yang selama ini kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan, dibaca. Bagus, alhamdulillah. Ada pahala. Yang kedua, kata beliau, wafahmi atau wafahmu ma'ani. Tujuan yang kedua adalah memahami makna-maknanya. Jadi bukan sekedar dibaca, tapi berusaha untuk memahami makna-maknanya. Minimal terjemahan, minimal. Ya. Kemudian yang ketiga, wal amalu bih. Dan untuk diamalkan. 3 ya. Dibaca, difahami maknanya, dan ini bagian tafsir. Ya. Yang ketiga, mengamalkannya. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Ikhwani wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan mempelajari ilmu tafsir, maka banyak fawaid yang kita dapatkan. Banyak manfaat, banyak kebaikan. Ya. Di antara kebaikan mempelajari ilmu tafsir Al-Quranil Karim adalah orang yang mempelajarinya, orang yang mempelajari tafsir Al-Quran, maka dia masuk dalam sabda Nabi. Masuk dalam golongan apa? Orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman ibn Affan
hadis yang sering kita dengarkan. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itulah orang yang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, belajar Al-Quran di sini, antum sekarang belajar Al-Quran namanya ini. Ya, kita belajar Al-Quran sekarang. Nah, belajar Al-Quran yang dimaksud dalam hadis ini seperti apa yang dimaksud? Apakah sekedar belajar bacaannya? Belajar tajwidnya? Apakah itu yang dimaksud? Iya, termasuk. Tetapi bukan itu yang paling pentingnya. Betul, itu termasuk. Belajar Al-Quran dimaksud adalah belajar bacaannya, belajar tajwidnya, masuk dalam hadis. Ya, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan pokok. Bukan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini. Kata beliau, wa ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, yatanawal, maknanya mencakup dua. Maknanya mencakup dua. Satu, ta'allumu hurufihi wa ta'limuha. Yang pertama adalah mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran maknanya apa? Yang pertama apa? Mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya huruf-huruf itu. Inilah yang kita lakukan ya selama ini di TPA. Mulai dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, 4, 5 sampai Quran besar dan seterusnya. Itu yang dimaksud, mempelajari huruf-hurufnya. Ba, ba, ta, sa, ba, ta, ta, baju di toko. Ya, masih ingat ya. Baju di toko. Nah, itu semua. Huruf-hurufnya dipelajari. Setelah dipelajari huruf-hurufnya, dipelajari apanya? Tajwidnya, gimana bunyi hurufnya, ba, dan seterusnya. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua kata beliau, ya, wa ta'allumu ma'anihi wa ta'limuha. Yang kedua adalah mempelajari makna-maknanya dan mengajarkan makna-maknanya. Inilah bagiannya tafsir. Jadi ini makna hadis Nabi tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dua ini makna hadis. Kemudian kata beliau, wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limihi. Dari dua makna tadi, kata beliau, yang kedua ini yang paling mulia. Yang kedua ini yang paling mulia untuk dipelajari dan diajarkan. Apa yang kedua tadi? Mempelajari maknanya, tafsirnya. Yang kedua ini kata beliau asyraf, inilah yang paling mulianya. Yang pertama mulia, yang kedua lebih mulia. Jelas kenapa? Fa innal ma'na huwal maqsud wal lafdhu wasilatun ilaihi. Masya Allah. Kata beliau, karena sesungguhnya makna Al-Quran itulah maksud Allah turunkan Al-Quran. Itulah maksud utama Allah turunkan Al-Quran, agar kita memahami apa makna ayat ini. Itu maksud utama. Adapun membacanya, adapun lafaz-lafaznya, bacaannya, itu hanya wasilah, sarana untuk memahami maknanya.
Dia yang mana tujuan? Yang mana ghayah? Yang mana tujuan, maksud? Maknanya. Agar kita faham maknanya. Terus bacaannya apa? Bacaannya hanya wasilah, sarana. Yang mana lebih penting? Sarana atau tujuan? Tujuan. Allah menciptakan kita, apa tujuannya? Menciptakan kita untuk ibadah. Itu tujuan utama. Terus untuk melaksanakan ibadah ada sarana. Apa sarananya? Dunia. Yang mana yang penting, ibadah atau dunia? Antum dicipta bukan untuk dunia, tapi antum dicipta untuk ibadah. Maka ibadah adalah tujuan, tangganya menuju ibadah adalah dunia. Maka yang paling penting adalah ibadah. Barakallahu fikum. Jelas ya? Baik. Ya, jadi itu yang pertama, ikhwani fillah. Orang yang mempelajari ilmu tafsir dan mengajarkan ilmu tafsir, maka insya Allah mereka masuk dalam hadis tadi. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian yang belajar tafsir dan mengajarkan tafsir. Semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, kemudian ikhwani fillah, di antara faedah manfaat kita belajar ilmu tafsir Al-Quran seperti yang diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau termasuk ulama tafsir yang hebat. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Beliau berkata, "Inni a'jabu mimman qara'a al-Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu." Aku heran, kata beliau, pada orang-orang yang membaca Al-Quran. Sudah baca, tapi belum, masih heran. Apalagi kalau tidak baca. Ya, sudah baca saja, ulama masih heran. Apalagi kalau tidak pernah baca Al-Quran. Kata beliau, aku heran dengan dari orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mengetahui takwilnya Al-Quran yang dia baca. Takwil yang dimaksud tafsir. Aku heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi dia tidak mengetahui tafsirnya ayat itu, maknanya ayat itu. Aku heran. Kayaknya kita harus tersinggung ini. Ya, kayaknya kita yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini. Ya. Baik. Ya, dan kayaknya Ibnu Jarir lebih heran lagi karena kita tidak baca Al-Quran lagi. Karena selesai Ramadan. Sudah, selesai Tommy. Nanti Ramadan baru diambil lagi di rak. Ya. Baik, apalagi ya, ada dibaca juga tidak dipelajari maknanya. Apa kata beliau? Heran aku dengan mereka itu. Ya, siapa yang bilang? Ibnu Jarir At-Tabari. Tersinggunglah semua. Ya, kita harus tersinggung. Baik. Alhamdulillah, ya, di tempat kita ini ya menyelamatkan kita. Ya, panitia kajian menyelamatkan kita supaya tidak heran lagi Ibnu Jarir, karena kita sekarang sudah belajar ya. Ya, semoga dengan belajar ini kita faham makna-makna Al-Quran. Baik. Kata beliau, "Kaifa yataladzadu biqira'atihi?" Nah, kalau dia baca Al-Quran tapi tidak faham maknanya, tidak faham tafsirnya, apa kata beliau? Bagaimana bisa dia merasakan kenikmatan, kelezatan membaca Al-Quran? Bagaimana caranya? Dia bisa merasakan lezatnya, nikmatnya, indahnya baca Al-Quran. Kalau dia tidak faham maknanya, tidak faham tafsirnya, gimana caranya? Iya kan? Nah, inilah manfaat kita belajar ilmu tafsir. Agar kita apa? Agar apa yang kita baca itu terasa nikmat. Ada kelezatan saat kita membacanya.
Ya. Orang yang suka makan coto dan nikmat itu coto, tidak mau berhenti kan? Walaupun sudah kolesterol, pokoknya coto lagi sebentar. Kenapa? Nikmat, enak. Ya, gantal lagi kuahnya. Deh. Nah, padahal bukan dagingnya yang kolesterol, kuahnya itu nama gantala itu. Ketika dia merasa nikmat, tidak mau berhenti. Seperti itulah orang yang merasa lezat baca Al-Quran, tidak mau berhenti. Ya kan? Tidak mau berhenti. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat, lezat membaca Al-Quran. Dari mana dia dapatkan kenikmatan dan kelezatan baca Al-Quran? Salah satu sebabnya karena dia faham maknanya. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat. Kenapa para sahabat ikhwani fillah saat mereka baca Al-Quran luar biasa? Karena mereka ketika belajar Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud, kami kana rajulu minna, adalah orang di antara kami, idza ta'allama 10 ayatin, jika dia mempelajari 10 ayat Al-Quran, lam yujawizhunna, mereka tidak akan berpindah pada ayat yang ke-11 hatta ya'lama ma'aniyahunna wal 'amala bihinna, sampai mereka mengerti maknanya dan sudah mengamalkan, baru pindah. Itu para sahabat saat belajar Al-Quran. Mereka tidak akan berpindah, mereka belajar 10 ayat perlahan-lahan, tidak langsung selesai, sedikit demi sedikit. Dan mereka tidak akan berpindah pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, sampai mereka apa? Sampai mereka mengerti maknanya, padahal mereka sudah orang Arab. Ya kan? Artinya mereka, sampai mereka dalami, bukan sekedar artinya, maknanya, karena mereka sudah tahu artinya, tapi mereka pelajari apa rahasia ayat ini, apa hikmahnya ayat ini, kenapa Allah turunkan ayat ini, apa sebabnya, dan seterusnya. Itulah bagian ilmu tafsir. Ya kan? Mempelajari sebab turunnya ayat. Ayat ini turun kepada siapa, kapan turunnya, dalam peristiwa apa. Mereka tidak pindah sampai mereka memahami maknanya dan sudah mengamalkannya, baru pindah lagi ayat ke-11. Itulah para sahabat. Itulah rahasia kenapa mereka tatkala membaca Al-Quran merasakan kelezatan yang luar biasa. Ya, saking lezatnya bacaan Al-Quran yang mereka baca, saking lezatnya mereka rasakan, sampai mereka kena panah tidak terasa sakitnya. Coba. Mereka kena panah tidak terasa sakitnya. Dipanah sampai 3 kali tidak terasa. Bayangkan. Ya. Ada sahabat seperti itu. Ya. Ada. Ya. Abbad ibnu Bishr namanya. Abbad ibnu Bishr. Ketika ditugaskan jaga malam dalam perang Dzatur Riqa, ternyata beliau bergantian dengan Ammar ibnu Yasir. Ya kan? Ya. Maka Abbad ibnu Bishr mengatakan, saya sholat malam dulu, sholat malam. Salman yang berjaga, ternyata Salman ketiduran. Akhirnya Abbad ibnu Bishr itu dipanah oleh musuh. Panah, kena kakinya. Sholat. Apakah beliau batalkan sholatnya? Tidak. Dia cabut panahnya, lanjutkan sholatnya. Tidak terasa itu. Masya Allah. Dipanah lagi kedua kalinya, dicabut lagi, lanjut lagi sholatnya. Ya. Dipanah lagi yang ketiga kalinya, dicabut lagi, dilanjut sholatnya. Begitu sudah kena ketiga kalinya, terbangun Salman Al-Farisi, terbangun. Ya kan? Terbangun. Kaget, dilihat darah mengucur. Kata Salman, kenapa tadi kau tidak bangunkan saya pada awal kena? Apa jawaban Abbad ibnu Bishr?
kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha. Karena tadi aku lagi membaca satu surah dalam Al-Quran. Aku lagi baca satu surah dan aku nikmati itu. Dan aku tidak ingin memutuskan bacaan saya. Tidak mau saya putuskan. Masya Allah. Satu surah dibaca sampai tidak terasa itu panas sakitnya. Masya Allah. Kata beliau, seandainya bukan karena amanah untuk berjaga, saya tidak mau berhenti. Tapi karena khawatirnya pasukan datang, ya saya berhenti. Nah, maka itu ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi, ya, sebelum kita tutup. Di antara faidah kita mempelajari ilmu tafsir tadi, dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, juga salah satu ulama tafsir masa kini. Di antara murid-muridnya, di antara guru-gurunya Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di juga belajar sama beliau. Syekh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah. Apa kata beliau? Ma min qalbin ya'ishu ma'al Qur'an illa wajada halawatal iman. Ya. Tidak ada satupun hati yang hidup bersama Al-Quran. Tak ada satupun hati yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, yang selalu bersama dengan Al-Quran hatinya, maka pasti hati itu akan merasakan manisnya iman. Pasti. Masya Allah. Luar biasa ya. Nasihat yang luar biasa dari beliau. Siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hatinya harus berinteraksi, bersahabat bersama dengan Al-Quran. Jelas? Ma min qalbin ya'ishu ma'al Quran illa wajada bihinna halawatal iman. Tidak ada satupun hati yang hidup bersama Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka pasti hati itu akan merasakan manisnya iman. Sya'a'am aba, mau atau tidak mau. Kalau dia berkata saya tidak mau merasakan manisnya iman, tidak, pasti kamu rasa. Selama kamu berinteraksi dengan Al-Quran, mau dia atau tidak mau, pasti dia rasakan. Pasti. Ya, tetapi ada syaratnya. Kata beliau, walakinna dzalika hina ya'rifu ma'ani. Tetapi itu akan diperoleh ketika dia memahami makna-maknanya. Itu akan dirasakan, itu akan diperoleh ketika dia mengetahui, memahami makna-makna ayat yang dia baca. Barakallahu fikum. Ya ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Masya Allah. Ketika Ibn Taimiyah di penjara beliau, maka beliau habiskan waktunya di penjara untuk tadabbur Al-Quran. Jelas? Dihabiskan waktunya untuk menggali Al-Quran di penjara. Disitulah beliau bercerita kepada kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kata beliau, قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan untukku pada hari-hari ini, pada saat-saat aku di penjara, makna-makna Al-Quran, sebagian dari makna-makna Al-Quran, dan sebagian pokok-pokok ilmu, usul, pokoknya ilmu, hal-hal yang mendasar dalam ilmu, Allah bukakan untuk dalam penjara. Ya. Yang mana yang Allah bukakan kepadaku, ya bi asya, banyak yang Allah bukakan kepadaku. Allah banyak yang Allah fahamkan kepadaku, banyak yang Allah berikan kepadaku. Ya, yang mana hal yang seperti inilah yang diinginkan oleh banyak ulama. Alhamdulillah Allah bukakan kepadaku. Inilah yang banyak dicari oleh para ulama. Apa kata beliau? Ini dia. Wa nadimtu ala tadyi'i
aktsara awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Ala tadyi'i aktsara awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Maka aku pun menyesal. Lihat, seorang ulama menyesal. Aku pun menyesal. Kenapa kebanyakan waktuku aku gunakan bukan untuk mempelajari makna Al-Quran? Kenapa? Aku menyesal. Aku menyesal kenapa bisa kebanyakan waktu-waktuku sebelum di penjara aku gunakan untuk apa? Aku pergunakan bukan untuk mentadabburi dan memahami makna-makna Al-Quran. Baru terasa kan? Ya, luar biasa. Ya, kita harus tersinggung ini. Kenapa kebanyakan waktu kita gunakan untuk Masya Allah ya. Kata beliau, aku menyesal. Ya, kenapa kebanyakan waktuku aku sia-siakan bukan untuk mempelajari makna-makna Al-Quran Al-Karim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, pertolongan kepada kita untuk mempelajari kalamullah, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala membukakan kepada kita pemahaman terhadap ayat-ayatnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya, ini muqaddimah ya, di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk membahas tafsir surah Al-Fatihah. Ya, kita mulai dari surah Al-Fatihah, dan sekali lagi tafsir yang akan kita baca adalah tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Al-Allamatul Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.